Wawasan kebangsaan menjadi dasar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan wawasan kebangsaan, kita dapat mengetahui apa arti dari bela negara dan bagaimana kita membela negara dengan pekerjaan kita saat ini. Nah, teman-teman, saat ini kita akan mencari beberapa orang untuk kita tanya-tanya terkait wawasan kebangsaan. Nah, penasaran kan bagaimana pemahaman mereka terkait wawasan kebangsaan? Yuk ikutin. Bela negara itu dengan kita mencintai produk dari negeri seperti memakai batik, memakai produk buatan UKM lokal gitu. Terus bisa juga dengan mencintai budaya kita, mempelajari budaya kita. Ya, aku contohnya kan nih, suamiku orang Karo, ya aku belajar bahasa Karo, terus aku mempelajari ada karyanya gitu sih. Menurut saya tantangan bela negara dalam era saat ini itu adalah karena teknologi yang semakin pesat dalam perkembangannya, sehingga sangat sulit bagi kita untuk memfilter informasi yang masuk, sehingga banyak hoax dan propaganda yang bisa masuk ke dalam diri kita sendiri. Terkait implementasi bela negara, itu banyak hal sekali yang bisa kita lakukan. Nah, itu tergantung dengan profesi kita sebenarnya. Kalau misalnya kayak bapak dan ibu-ibu yang bekerja sebagai TNI atau Polri, mungkin mereka bisa lebih ekstrim lagi dalam melakukan bela negara. Seperti contohnya kayak ikut dalam perang, mereka bisa membantu melakukan perdamaian. Tapi bagi kita warga sipil, kita mungkin bisa melakukan bela negara, mengimplementasikan bela negara dengan hal yang paling sederhana seperti menaati peraturan. Kita bisa melakukan bela negara dengan hal terkecil seperti tidak melanggar lampu merah dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Menurut saya bela negara adalah bagaimana kita mempertahankan hasil atau upaya jeripaya para pejuang kita yang telah dulu mendahului kita, termasuk diantara mencintai tanah air, kemudian berbangsa dan bernegara dengan baik, serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur termasuk nilai-nilai Pancasila. Menurut aku tantangannya itu kan ini sekarang kan era globalisasi ya, kita banyak info dari luar. Terus sekarang tuh lagi ngehits K-pop ya, drakor. Aku juga salah satu penikmatnya ya. Ya tapi kita harus tetap lebih cinta sama negara kita, kayak ya kita menonton juga film-film Indonesia. Bagus-bagus juga sih karya anak bangsa kita. Ya, terus kita ya tadi pakai batik, saling menghargai satu sama yang lain. Tapi juga penting untuk menjaga keutuhan negara kita sih melalui bela negara ini. Di era modern seperti ini, tantangan yang mengancam kedaulatan negara itu bukan lagi hanya sekedar sebatas senjata dan peluru, bukan hanya sekedar tembak-tembakan dan perang-perangan, tetapi banyak cara lain yang dilakukan oleh oknum yang ingin merusak bangsa untuk memecah belah bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan penyerangan atau menggiring opini orang-orang melalui media sosial. Mungkin sering kita dengar istilahnya adalah buzzer. Buzzer ini jadi salah satu ancaman yang cukup krusial bagi bangsa Indonesia, karena pengaruh yang bisa diciptakan oleh buzzer ini bisa menggiring opini dan bahkan bisa merubah persepsi masyarakat Indonesia. Menurut saya tantangan bela negara dalam era saat ini itu adalah karena teknologi yang semakin pesat dalam perkembangannya, sehingga sangat sulit bagi kita untuk memfilter informasi yang masuk, sehingga banyak hoax dan propaganda yang bisa masuk ke dalam diri kita sendiri. Tantangan bela negara di era modern, saya sendiri ya selaku anak muda itu, lifestyle zaman sekarang tuh tentu berbeda dengan zaman dulu atau zaman-zaman yang ada gitu ya. Di zaman sekarang itu anak muda itu lebih terarah pada yang namanya fashion dan lain-lain, sehingga nilai-nilai atau jiwa-jiwa nasionalisme itu luntur gitu. Menurut aku sih kita harus tetap berintegritas ya, jujur dalam kita bekerja, ya kita kerjakan yang jadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Terus kita juga harus saling menghargai atau menjaga kerukunan satu dengan yang lainnya. Karena kan kita kan berbagai macam agama, suku budaya ya, kita harus menghormati satu dengan yang lainnya. Bagi seorang ASN, modal yang paling penting untuk membela negara adalah modal intelektual. Dengan modal intelektual, dengan kecerdasan yang kita miliki, kita sekarang bisa untuk menghalau
upaya-upaya dari oknum untuk memecah belah bangsa Indonesia. Karena di zaman digital seperti ini, ancaman untuk negara itu bukan lagi sebatas ancaman fisik, tetapi ancaman-ancaman yang bisa kita atasi dengan intelektual. Selanjutnya adalah modal fisik dan modal jasmani. Karena dengan fisik yang kuat, kita tentu bisa lebih untuk membela negara. Menurut saya modal yang perlu kita miliki adalah modal intelektual supaya kita dapat memfilter info-info yang masuk ke dalam diri kita, dan juga modal emosional sehingga kita dapat mengelola emosi kita dalam menghadapi informasi yang datang kepada diri kita sendiri. Modernisasi, terus fashion, lifestyle itu kan sesuatu hal yang nggak mungkin kita bisa hindari gitu. Jadi tetap dalam fashion atau lifestyle itu kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan kita, bahwasannya kita punya identitas kebangsaan juga. Jadi kita misal dalam fashion itu kita bisa gunakan batik gitu ya, bahwa ya kita harus akui batik itu nggak kalah keren dengan fashion zaman sekarang gitu. Nah itu salah satunya.